Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini, pada bimbel siang hari ini, saya akan membahas materi tentang teori asam basa, gitu ya, lanjutan daripada saat pertemuan tatap muka sebelum bulan puasa, gitu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana suatu zat ya itu dikatakan bisa bersifat asam atau bisa bersifat basa, gitu ya. Kalau yang sudah kita pelajari di kelas itu adalah perhitungannya dan sifatnya secara umum. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari tokoh-tokohnya siapa saja ya yang mencetuskan teori tentang asam dan basa. Teori asam basa yang kedua yaitu menurut Bronsted-Lowry. Oke, bagaimana teorinya? Menurut Bronsted-Lowry, zat yang namanya asam adalah spesi atau suatu zat gitu ya atau senyawa yang memberikan atau donor proton atau donor H+. Ya, jadi dia memberikan H+. Berarti syaratnya kalau mau jadi asam dia harus punya hidrogen dulu ya, baru dia bisa memberi. Ya, kalau dia nggak punya hidrogen, bisa nggak dia bersifat asam? Nggak bisa. Padahal asam itu harus donor H+. Paham ya? Dia harus punya hidrogen supaya hidrogennya bisa dikasihkan ke yang lain. Tapi kalau dia nggak punya, maka gimana caranya dia jadi asam? Paham ya? Jadi syaratnya untuk menjadi asam, dia harus punya hidrogen, kemudian hidrogennya harus disumbangkan ke zat lain. Gitu ya, atau bahasa kita sumbangkan ke orang lain. Oke, kemudian kalau basa yaitu spesi atau zat yang menerima H+. Nah, yang basa ini tugasnya cuma menerima. Karena dia menerima, ya, maka entah dia punya hidrogen atau nggak punya hidrogen nggak ada masalah. Karena dia cuma menerima. Paham ya? Tapi kalau asam tadi, karena dia harus donor H+, maka syarat pertamanya dia harus punya H-nya dulu. Oke? Paham ya dari sini ya? Jadi jangan salah paham. Oke, sekali lagi, kalau asam itu zat yang donor H+. Karena donor H+, maka syarat utamanya dia minimal punya satu hidrogen. Itu aja. Dia minimal punya satu. Supaya apa? Supaya bisa disumbangkan. Tapi kalau dia nggak punya, ya maka dia pasti nggak bisa jadi asam. Maka dia cuma bisa jadi basa. Oke? Kemudian kalau yang basa, dia nggak ada masalah. Mau dia punya hidrogen, nggak punya hidrogen, nggak ada masalah. Karena tugasnya dia cuma menerima hidrogen dari zat lain. Oke. Contoh misalkan, nah, saya berikan seperti ini. NH4 positif ditambah H2O menjadi NH3 ditambah H3O positif 1. Oke. Kalau kalian amati, perhatikan di sini dulu. Ada NH4 plus dengan NH3. Gitu ya. Nah, NH4 plus kok berubah menjadi NH3? Nah, lihat di sini, hanya di sini ada 4. Di sini hanya tinggal 3. Gitu ya. Nah, maka otomatis hidrogen yang ada pada NH4 itu disumbangkan. Ke siapa? Ke H2O. Kalau kita lihat kembali, lihat di sini H2O hanya 2, oksigennya 1. Sebelah kiri. Sebelah kanannya ternyata dia berubah menjadi H3O positif 1. Nah, dari sini kita bisa amati. Maka perhatikan ya. Nah, NH4-nya disebutnya dengan asam 1. Karena dia asam yang pertama kali. Gitu ya. Karena dia donor ke H2O. Ya, satu hidrogennya diberikan ke H2O. Pasangannya ya, karena ini hanya diberikan ke H2O, dia kan jadi NH3 berarti ini. Ya, ini namanya pasangannya ya istilahnya. Nah, pasangannya namanya jadi basa 1. Jadi saling berkebalikan. Kalau asamnya 1, maka pasangannya namanya basa 1. Gitu ya.
Nah, inilah yang dimaksud dengan nama pasangan konjugasi. Namanya pasangan berarti harus ada zat yang kembar. Paham ya dari sini ya? Jadi nanti nggak boleh pasangannya kamu buat gini. Pak, NH4 dengan H3O berpasangan nggak? Dia bukan pasangannya. Kenapa? Ada yang nggak kembar. Gitu ya. Mana nitrogennya? Ini dengan ini nggak ada. Paham ya? Maka cari yang ada. Ini nitrogen, ini juga nitrogen. Ini H, ini juga H. Oke. Paham ya dari sini ya? Nah, sebaliknya tadi H2O kan menerima hidrogen. Taunya dari mana? Lihat dari sini. Hanya di sini 2, sebelah kiri sebelum tanda panah. Sebelah kanannya jadi 3. Berarti hidrogennya kan nambah. Yang awalnya 2, dia berubah jadi 3. Maka kalau seperti ini lihat. Nah, basanya dia jadi basa 2. Ya. Kenapa? Karena yang satu sudah jadi pasangannya tadi. Nah, basa 2 pasangannya siapa? Sebelahnya namanya asam 2. Gitu ya. Jadi kalau basa maka pasangannya asamnya ya atau dikenal dengan nama seperti tadi. Nah, ini dan ini maka namanya adalah pasangan konjugasi. Oke, paham ya dari sini ya? Oke, baik. Contoh berikutnya. Nah, misal saya berikan seperti ini. Baik, HCl ditambah NH3 menjadi Cl- ditambah NH4+. Oke, lihat dari sini. Ini hanya satu, tapi di sini hanya nggak ada. Adanya cuma Cl. Gitu ya. Sementara ini ada N, ada H, ini ada N, ada H. Kalau kita lihat di sini hanya ada 3, di sini hanya ada 4. Ya, sekarang kita awali dari HCl-nya dulu. Ya. Nah, karena dia kehilangan hidrogen, ya, maka otomatis dia asam 1, Cl-nya jadi basa 1. Paham ya? Nah, kemudian NH3-nya, maka otomatis dia basa 2, NH4 plusnya adalah asam 2. Oke, nah kalau sudah, ya, nah untuk asam 1 dan basa 1, itu dia biasanya punya nama lain, ya. Kalau nanti dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah. Yaitu apa? Ya, asam 1 ini dikenalnya dengan nama asam saja, sementara basa 1 dikenalnya dengan nama basa konjugasi. Gitu ya. Nah, pasangannya tadi, ya maka nama lainnya, istilahnya gitu ya, bahwa asam itu pasangannya harus basa konjugasi. Nggak boleh asam dengan asam. Awas, salah. Kalau asam, pasangannya basa konjugasi. Nah, sebaliknya yang basa 2 itu sifatnya basa saja. Nah, asam yang 2 maka namanya jadi asam konjugasi. Oke, paham ya dari sini ya. Sehingga perhatikan warna tulisannya. Ini yang warnanya ungu, yang Cl- ini ya. Jadi basa 1 itu nama lainnya ini ya. Basa konjugasi, asam 1 nama lainnya asam. Maka ini berpasangan. Oke. Nah, yang NH3 itu sifatnya basa, yang NH plus sifatnya asam konjugasinya atau pasangannya. Gitu ya. Sehingga siapa pasangannya? Yang pertama HCl dan Cl-. Makanya namanya asam dan basa konjugasi. Pasangan yang kedua siapa? Yaitu NH3 dan NH4 positif. Oke, paham ya dari sini ya? Oke, jadi ingat saling berkebalikan. Ya, kalau asam pasangannya adalah basa konjugasi. Itu ya. Menurut siapa? Bronsted-Lowry. Ya, menurut Bronsted-Lowry. Berarti kalau basa, pasangannya adalah asam konjugasi. Oke, baik sudah bisa difahami ya. Inilah teori asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Ya, baik. Inilah
yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.